Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jelek, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Ya wanita juga tidak jutek ya. Jutek itu apa sih? Jutek itu apa? Oh, judes, tidak judes ya. Kita juga tidak suruh wanita judes, yang wajar-wajar saja ya. Ya Pak, ya silakan Pak. Sudah itu wajar, nggak jadi masalah. Dia nggak akan tergoda. Galak, iya Mas, itu yang bikin tergoda kalau gitu. Tapi kalau wajar-wajar saja, nggak ada masalah. Silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak. Jangan gitu, ini judes dari mana nih? Istrimu dari planet mana? Dari planet bumi. Kita bertamu, kemudian istri teman kita judes, siapa juga yang suka ya? Ya biasa aja, wajar aja. Silakan Pak, silakan diminum. Sudah. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak komentar, tapi ramah. Kalau maksudnya ramah demikian nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai mendayu-dayu, merendahkan suara itu dilarang. Ya. Saya ingatkan kepada ikhwan tadi, ayat tadi, ya. Sungguhnya di antara istri kalian ada jadi musuh bagi kalian. Di akhir ayat kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, berlapang dada, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Terkadang istri kita memang jadi musuh. Dia salah, tetapi jangan kita sikapi dengan kekerasan. Allah suruh maafkan. Ya, seperti tadi kisah seorang tadi, dia waktu terlambat hijrah, dia menyesal karena istrinya yang melarang dia untuk berhijrah, kemudian dia ingin marah kepada anak istrinya, Allah tegur. Jangan, maafkan saja ya. Karena wanita memang memiliki kekurangan. Kalaupun istri kita pernah salah mengajari kita pelit, jangan pulang-pulang dari pengajian kita marah-marah, gara-gara kamu, jangan. Saya punya teman akhwat berniqab, tapi dia suka selfie di Instagram dengan kata bijak Islam di statusnya, dan ada komunitas saya dengan upload sedang berniqab. Apakah termasuk menimbulkan fitnah? Bagaimana cara menasihatinya? Karena dia selalu bilang tergantung niatnya. Enggak, jadi wanita jangan, kalau selfie di antara mereka enggak jadi masalah ya. Grup misalnya wanita, tapi harus amanah semua. Jangan sampai dia grup Instagram wanita doang, kemudian ada yang tidak amanah dinukil, dikopas, disebarkan ke yang lainnya. Tapi kalau di antara wanita nggak jadi masalah, mereka saling mengenal ya. Tapi kalau bisa dilihat oleh para lelaki, ya itu masalah. Ya. Saya bilang tadi, wanita itu laki bisa tergerak syahwatnya dari segala bagian tubuh wanita. Lihat matanya, dia penasaran. Ini matanya kayak gini, hidungnya kayak apa ya? Iya, dia penasaran. Laki seperti itu ya. Wah, bibirnya kayak apa, giginya kayak apa. Dibuka geraham semua. Maksud saya bercanda. Maksud saya ngapain wanita selfie kemudian pajang fotonya, ngapain? Kecuali grup komunitas wanita tok dan wanitanya amanah-amanah. Jangan sampai fotonya dikeluarkan. Kenyataannya terkadang ada yang tidak amanah. Foto kemudian apa disebarin. Ya, qadarullah. Ustaz, saya ingin bertanya, waktu itu saya ingin beli bakso yang lewat keluar di depan rumah saya. Saya lupa mengenakan cadar dan kaos kaki karena terburu-buru. Takut baksonya pergi kan. Dan suami sedang bekerja, tidak ada di rumah. Biasa beliau yang mengingatkan saya. Lalu pas sudah keluar, sudah pesan baksonya, saya baru ingat tidak pakai cadar dan kaos kaki. Itu bagaimana? Ya enggak sengaja. Qadarullah. Enggak jadi masalah. Dan kali jangan diulang. Ana seorang pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Lantas Ana sering memandang wanita soleha yang memakai jilbab. Entah itu di jalan atau di tempat yang lainnya. Apakah Ana salah dengan memandangnya dengan niat mencari calon istri? Bukankah mencari calon istri juga dilihat dari kecantikannya? Iya, tapi bukan lihat di jalan. Jadi itu melihat, mencari dulu informasi, kalau sudah cocok baru nazar. Bukan di depan kantor ngelihat. Itu nador melulu namanya, bukan nador. Nador itu tidak syar'i. Nador yang syar'i itu kita mencari informasi, ditunjukkan seorang wanita, baru kita menador. Bukan semua cewek kita lihat. Istri orang pun kita nador. Buat itu istri orang sudah nikah. Nador ngapain? Nador istri orang.
Dalam memilih calon istri saya selalu melihat fisiknya. Dalam memilih calon istri saya selalu melihat. Ini selalu kapan ya? Saya selalu melihat fisiknya sebagai kriteria. Karena takut jika nikah nanti tergoda dengan wanita yang lebih cantik dari istri. Saran Ustaz bagaimana? Iya, enggak apa, ini sunnah melihat fisik, melihat apa? Wajah disunahkan. Fanzur ilaiha, fanzur ila ma yad'u ila nikahiha. Kata Nabi, lihatlah pada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Rasulullah makan lihatlah wanita Ansor, karena pada mata wanita Ansor ada sesuatu. Di wanita Ansor itu mungkin matanya lentik ya, menarik. Rasulullah suruh melihat langsung. Suruh melihat apa? Langsung ya. Jadi kita nikah lihat agama dan juga lihat apa? Kecantikan. Ya, karena kalau tidak cantik, kita tidak suka. Kalau tidak suka repot, nanti kita dolimi istri kita ya. Enggak suka kita ngomelin terus, marahin terus ya. Kenapa kita enggak suka? Maka kita berusaha menikah dengan wanita yang kita sukai. Ustadz, jika saat proses nadhar akhwat membuka niqabnya cuma sebentar karena malu dan takut ikhwannya terfitnah, itu bagaimana Ustadz? Bolehkah? Ya jangan buka. Ini memang ingin fitnah dia supaya dia mau. dia punya hak untuk melihat. Ini dibolehkan. Ya dia kalau tidak melihat dengan jelas, bagaimana dia mau tertarik? Rasulullah suruh menyuruh, fanzur ila ma yad'u ila nikahnya. Lihatlah kepada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Ya kalau cuma satu detik dia nggak bisa mengamati, dia tidak bisa menilai ya. Yang wajar lah lihat setengah jam ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting syar'i, ditemani oleh mahramnya, lihat nggak jadi masalah. Bahkan para ulama mengatakan nazar boleh berulang-ulang, Ya. Dan nazar yang benar boleh dilihat bagian kepala, bagian leher, bagian yang biasa terbuka tatkala seorang wanita bersama mahramnya. Yang biasa wanita terbuka tatkala bersama mahramnya apa? Kepalanya, rambutnya, lengannya, sama betisnya. Itu boleh dilihat menurut pendapat yang lebih kuat ya. Lebih dari itu nggak boleh. Dahsyatnya fitnah wanita memang luar biasa. Walaupun dengan lelaki yang sudah menikah. Pertanyaannya atas hal tersebut, apakah diperbolehkan seorang lelaki berpoligami untuk menghindari bahaya tersebut? Ini yang tanya sudah tahu jawabannya. Saya bilang masalah poligami, masalah syariat yang lainnya. Ya. Seorang bertakwa kepada Allah ya, dengan mempertimbangkan segala hal ya. Tentu jawabannya boleh. Seorang berpoligami untuk menghindarkan fitnah wanita ya. Tentu jawabannya boleh. Tapi poligami punya persyaratan tersendiri. Jika ada seorang ikhwan menyukai seorang akhwat, ya jelaslah ikhwan suka akhwat. Namun akhwat tersebut belum mengenal sunnah. Bolehkah ikhwan tersebut mendoakan agar akhwat tersebut mengenal sunnah? Ya bolehlah. Ya, boleh. Abu Jahal saja pernah didoain Nabi supaya apa? Surga Abu Jahal atau Umar. Ternyata Umar yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi akhwat. Tapi antum jangan nyesal, begitu dia kenal sunnah dia suka laki-laki lain ya sudah. Bagaimana jika ada ikhwan yang ingin melamar seorang akhwat, tapi si akhwat belum siap untuk menikah karena ada hal lain, namun ikhwan tetap kekeh ingin menikahinya? Ya sudah, selamat bersabar. Beri masukan kepada akhwat supaya segera ya. Tapi kalau dia tidak mau ya urusan dia. Ya. Ini kalau yang tanya bujangan semua ini. Afwan Ustaz, apakah boleh mewarnai rambut untuk bercantik di depan suami? Ya boleh, boleh. Warna apa saja boleh. Tak boleh warna hitam untuk menutup apa? Kecuali warna hitam untuk menutup apa? Uban. Itu pun kata sebagian ulama untuk wanita boleh. Ada khilaf terhadap wanita. Tetapi saya katakan sebaiknya warna yang lain. Ustaz, apakah wanita yang memakai jilbab lebar tapi berwarna cerah seperti warna pink, hijau muda termasuk wanita yang bawa fitnah? Tergantung kepada masalah warna. Syariat tidak pernah menentukan. Tidak ada harus warna hitam, tidak ada harus warna putih. Maka masalah warna jilbab kembali kepada uruf, kepada tradisi masyarakat. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warna bebas. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warnanya apa? Bebas. Mau merah, mau hijau, mau kuning biasa. Yang penting tidak menarik apa? Perhatian. Jadi tidak mengapa. Apakah benar di Arab Saudi semua bayi yang baru lahir wajib diimunisasi? Jika tidak, maka akte kelahiran tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah. Setahu saya seperti itu. Jadi saya dulu waktu anak saya lahir dikasih akte sementara. Akte sementara tersebut hanya untuk ngurus akte sementara untuk ngurus yang lain-lain.
nanti saya boleh menerima akte yang asli kalau ini imunisasi sudah lengkap. Sudah 2 tahun baru dikasih akte yang asli. Itu berlaku setahu saya beberapa tahun lalu. Setahu saya akhir-akhir ini langsung dikasih akte yang asli. Jadi dulu sekitar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu seperti itu prosesnya. Jadi anak saya lahir, saya dapat surat dari kelahiran dari rumah sakit, kemudian saya ajukan ke pemerintah, dikasih akte sementara. Saya boleh menukarkan dengan akte yang asli kalau imunisasi anak saya sudah lengkap. Tapi setahu saya aturan itu sudah tidak lagi. Sekarang begitu lahir sudah dikasih akte yang asli. Tetapi setahu saya kalau mau sekolah nanti diminta lagi surat imunisasi. Jadi pemerintah Arab Saudi ketat masalah ini, masalah imunisasi, dan di sana kan gratis. Imunisasi semuanya gratis. Bahkan orang-orang datang ke apartemen kita untuk berimunisasi. Jadi tidak perlu kita ke posyandu, tapi mereka datang langsung melayani, pergi ke apartemen untuk mengimunisasi anak-anak. Bagaimana hukum imunisasi di Indonesia yang sekarang ini? Imunisasi adalah obat. Obat pencegahan boleh. Lihat, obat kalau haram tidak boleh, obat kalau halal itu boleh. Tapi dia hukum obat, asal hukum obat boleh selama obat tersebut halal. Mengenai halal haramnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah zatnya itu halal atau zatnya itu haram. Tetapi kalau halal maka boleh. Apakah suami termasuk berbuat zalim jika dia menikah diam-diam setelah hidupnya kaya? Saya khawatir demikian. Jadi sunnah, kalau orang ingin menjalankan sunnah dalam berpoligami, tidak usah diam-diam. Karena para sahabat waktu menikah mereka tidak diam-diam. Mereka tidak diam-diam. Meskipun saya tidak katakan haram untuk diam-diam, tetapi orang yang menikah diam-diam, akhirnya pertama dia menyelisih sunnah Nabi SAW, sunnah para sahabat. Yang kedua, dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan yang tidak perlu. Yang ketiga, seandainya dia meninggal, nanti akan terjadi keributan. Anak dari istri pertamanya ribut dengan anak istri keduanya. Istri pertamanya jelas ribut sama istri keduanya. Tapi anak-anaknya khawatirnya rebut-rebutan harta. Merasa ayahnya tidak, inilah macam-macam lah. Dan kita bahwasanya anak-anak kita harus saling mengenal dari ibu yang berbeda. Maka saya sangat tidak menganjurkan kalau ada orang menikah dengan diam-diam. Kalau menikah ya sudah, terus terang saja, terima risiko yang ada. Apakah wanita menikah harus dengan restu orang tua? Bagaimana jika orang tua tidak merestui karena calon suami belum mapan, bahkan belum bekerja karena masih kuliah? Padahal adik saya sudah tidak bisa menahan terus rasa ingin nikahnya. Jadi wanita tidak boleh menikah kecuali dengan walinya. La nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali, kata Nabi SAW. Ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil. Kata Nabi, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, tidak sah. Maka seorang kalau ayahnya tidak setuju, yang penting ayahnya, karena walinya adalah siapa? Ayahnya. Ayahnya tidak setuju, maka dia harus sampaikan kepada, tidak usah malu-malu, bilang, kalau ayah tidak izinkan, saya khawatir terjerumus dalam hal yang tidak saya inginkan, sampaikan. Nangis depan ayahnya sampai ayahnya izinkan. Adapun ayah tidak izinkan karena calonnya belum kerja, itu wajar. Itu namanya ayah sayang sama kita. Suaminya belum kerja, kemudian nanti yang kasih makan kamu siapa? Ayah dong. Itu wajar. Itu kewajaran seorang ayah takut anak putrinya nikah sama laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Tetapi kalau ada sebab yang lain, dia takut berzina dan macam-macamnya, dan dia sampaikan kepada ayahnya, insya Allah suami saya bertanggung jawab, sementara dia akan dibantu oleh orang tuanya misalnya, kasih pemahaman kepada ayah, maka tidak mengapa. Ada sebagian orang menikah suami istri, sama-sama masih kuliah, nanti orang tuanya bantu, ini bagus, orang tua yang baik, bantu anaknya segera menikah. Ustadz, bagaimana kalau suami ingin dilayani saat anak-anak masih beraktivitas? Dosakah seorang istri menolaknya? Jangan tolak. Alasan, nak jangan ganggu, Umi sama Abi mau beraktivitas. Banyak alasan lah. Umi lagi sakit pusing kepala, atau lagi ingin dipijit, Abi lagi pijit dan ganggu, bisa lah. Kasihan suami kalau nggak dilayani. Bisa lah anak-anak diusir.
Jangan ditolak, jangan ditolak. Selama ada jalan keluar, kenapa kita tidak tempuh jalan keluar tersebut? Contohnya bilang lagi ingin apa, urusan apa, jangan ganggu ayah dan ibu, lagi ingin istirahat, ya banyak cara. Ustadz, mana yang lebih penting, bayar utang atau sedekah? Bayar utang. Bayar utang. Tidak boleh orang bersedekah kalau masih punya utang yang sudah jatuh tempo. Saya ulangi, tidak boleh bersedekah, hukumnya haram bagi orang yang bersedekah sementara utangnya sudah jatuh tempo. Kalau utangnya tidak jatuh tempo, enggak apa-apa. Selama dia bisa tahu kalau pas jatuh tempo dia bisa bayar. Yang paling utama dia bayar sedekah pada dirinya sendiri sebelum dia bersedekah kepada orang lain. Lebih utama mana, memberi nafkah kepada istri atau membeli buku-buku agama? Karena selama bertahun-tahun suami sudah tidak memberi nafkah kepada istrinya lagi. Ya ini enggak benar ya. Harus memberi nafkah kepada istri. Buku agama tidak wajib, nafkah kepada istri wajib. Akhir-akhir ini suami ana sering sekali berkomentar tentang teman ana yang sudah bersuami juga di depan ana. Seperti dia berkata, perasaan kemarin masih muda kok sekarang. Atau perasaan yang ibu ini, ibu itu, kadang saya kesel. Padahal suami ana sudah aktif dalam kajian sunnah. Apa yang harus saya lakukan? Dan tolong nasihatnya. Bilang, sayangku, jangan kau jadi pemerhati istri orang lain. Mau sudah tua, kelihatan muda, nggak usah dikomentar lah. Saya cemburu. Bilang itu. Saya apa? Saya cemburu. Saya nggak suka. Itu kan nggak bagus. Kalau suaminya dengar juga inti komentar istrinya, kan suaminya marah. Dibilang suaminya, istrinya sudah tua. Ustadz qadarullah, ana punya anak laki-laki yang musyrifnya laki-laki. Karena suami sibuk, ana yang lebih aktif menghubungi musyrif. Ana agak menjaga agar tidak terjadi fitnah hati. Bagaimana sebaiknya? Ya kalau kita khawatir fitnah hati, nggak usah hubungi musyrif tersebut. Suruh suami yang hubungi. Tapi kalau kita merasa tidak mengapa, dan tidak mengapa kita WA musyrifnya, selama wajar nggak jadi masalah. Karena asalnya suara wanita bukan aurat, apalagi sekedar tulisannya. Selama itu yang apa? Yang wajar. Tapi kita kalau sudah merasa terfitnah, jangan. Ya, jangan kita hubungi. Ustadz, ada yang mengatakan bahwasanya bumi diciptakan dari nurnya Muhammad. Enggak benar ya? Enggak ada dalilnya. Bumi sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Ana sudah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniakan 2 orang anak. Anak kadang sering bermimpi bertemu dengan mantan anak. Maksudnya yang dulu ana maui nikahi tapi gagal. Itu pertanda apa ya Ustadz? Apalagi mimpi ketemu mantan habis diomelin istri. Waduh. Enggak usah tanda apa-apa ya, udah anggap aja lewat. Anda udah dikasih yang halal, jangan cari yang haram. Kata di antara doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang apa? Yang haram. Sudah dikasih istri yang halal, jangan cari-cari yang haram. Ustadz, saya mau menikahi wanita, tapi saya meminta waktu sampai bulan Syawal. Bagaimana jalan yang baik agar tidak terjadi fitnah pada saat menunggu sampai bulan Syawal? Saya pun tidak pacaran, tapi kita sudah sepakat mau menunggu sampai Syawal. Ya sudah, tunggu aja. Enggak usah macam-macam ya. Tunggu saja. Ustadz, ana minta solusi. Ana selalu merasa terbawa nafsu kalau ngobrol sama perempuan. Walau teman sendiri. Berarti Anda masih normal. Padahal ana sudah nunduk. Ustadz, gimana solusinya? Ya sudah, jangan ngobrol sembarangan. Ya, jangan ngobrol sembarangan. Boleh tahu ngobrol syahwat, ngapain ngobrol sama perempuan? Ya, ngobrol sama perempuan tuh kelezatan. Orang kadang telepon sampai setengah jam sama istri orang lain. 1 jam sama, karena ada kelezatan, ada setan hadir di situ. Makanya dihiasi lezat. Ngobrol sama istri, cepat sayang. Sayang cepat. WA sama istri enggak betah, tapi kalau sama istri orang lama. Itu ada setan di situ. Seharusnya Anda betah WA-an sama istri, betah ngobrol sama istri, bukan betah ngobrol sama istri orang lain. Ya, nggak boleh. Bahkan saya ingatkan sebagian dai seperti itu. Telepon sama perempuan setengah jam, ngapain? Itu istri orang.
Telepon setengah jam tanya, Ustaz ini setengah jam ngomong apa aja. Apakah boleh mengajak seorang akhwat yang bukan mahram ke tempat kajian dengan maksud supaya si akhwat segera mendapatkan komunitas solehah? Karena akhwat ini baru proses hijrah dan tidak mempunyai komunitas akhwat solehah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada pengajian kasih tahu share ya. Tapi tadi jangan macam-macam ya.